Sebelumnya namo Sang Hyang Adi Budaya, namo budaya. Yang saya muliakan, yang luhur Samanera. Yang saya muliakan Bante Agacito Tera. Beliau adalah senior yang perlu kita tiru karena beliau sudah menjadi panutan yang luar biasa. Yang saya hormati Ibu Bapak dan Saudara, mohon maaf saya tidak menyebutkan nama tempat ya, karena saya belum begitu hafal nama tempat ini. Tachia Amitovo. Aduh, kok anti Amitovo ya? Tachia Amitovo. Nihoma. Stop sampai situ aja ya. Ibu Bapak dan Saudara, malam hari ini saya sebenarnya yang minta pengen ketemu orang-orang yang luar biasa, yaitu Ibu Bapak. Karena ketika tanggal 29 saya datang di sini, sampai besok tanggal 9 mau pulang, bertemu Ibu Bapak baru malam hari ini. Ya. Ternyata umat yang ada di Medan ini orangnya cuangyen ya. Anda cuangyen ya? Oke. Samaneranya juga cuangyen. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik, yaitu tentang tanggung jawab dan kepercayaan. Ya. Apa hubungannya dengan kita melakukan puja pada malam hari ini? Pada malam hari ini, bahkan dari beberapa malam yang lalu, umat Buddha khususnya yang ada di Medan, bahkan di Indonesia, bahkan saya juga dengar infonya dari luar negeri ada yang melakukan kungte atau wesyang atau puja awam manggala untuk melakukan pelimpahan jasa untuk guru yang sangat kita hormati, sangat kita junjung sebagai guru spiritual yang luar biasa. Kenapa? Bahkan saya pribadi tidak ada sentuhan secara kedekatan, tapi saya sangat mengagumi cara beliau menjadi seorang biku. Bahkan di usia yang sangat menurut saya laule, beliau masih naik kendaraan darat. Karena saya terakhir ketemu itu selain ulang tahun kemarin di bulan Desember, saya terakhir ketemu itu di bulan 7. Waktu di Padang ada peresmian wihara. Dan ketika saya tengok beliau naik mobil. Nah, ini yang membuat bulu kuduk saya merinding. Saya sendiri kemarin punya rencana mau pulang naik mobil. Saya sudah berpikir betapa encoknya punggung saya. Ya. Tapi beliau itu melakukan itu. Nah, ini yang sampai sekarang ini belum ketemu kuncinya. Apa resepnya? Ibu Bapak dan Saudara, seseorang yang melakukan demikian pasti beliau mempunyai tanggung jawab yang sangat luar biasa. Karena kita ketahui menjadi samana ini adalah sebuah tanggung jawab. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia ketika kita menjadi biku jangan disamakan ketika kita di luar negeri. Ya, aduh bantenya ikut organisasi, aduh bantenya kelihatan sibuk. Ibu Bapak dan Saudara, menjadi biku di Indonesia itu selain melatih diri juga mempunyai tanggung jawab memberi pelayanan. Coba Ibu Bapak, kalau seandainya kita tidak memberikan pelayanan, tidak memberikan ceramah, tidak memberikan wahana, atau tidak memberikan sarana melakukan puja, apakah Ibu Bapak berinisiatif melakukan sendiri di rumah? Halo, di mana Ibu Bapak? Melakukan di rumah enggak? Puyau ya. Jadi seolah-olah
Ya oke, kita lewati hari ke hari. Tapi ketika kita meneladani sifat luhur atau sikap atau cara eyang ya, swagasta eyang atau mendiang eyang. Bahkan saya mendengar sebelum tidur pun beliau nggak tahu jam berapa, tiam yo. Saya baru dengar ketika beliau sudah tidak ada. Saya kaget ketika ibu-ibu biasanya eyang jam segini nyalain dupa, bahkan bangun pagi sak tiam. Berapa itu sak tiam? Jam? Ya, at 3 ya. Jam 3 beliau bangun pagi. Coba saya sendiri paling si tiampa atau gok tiam baru bangun. Tapi beliau yang sangat mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri atau demi perkembangan agama Buddha, beliau bangun sak tiam. Lantas saya itu berpikir bagaimana cara menemukan kunci hidup sehat beliau. Sampai tadi malam saya merenungkan, bahkan tadi siang saya melihat YouTube yang menampilkan mungkin ketika beliau menyampaikan pesan-pesan entah dimanapun sumbernya saya tonton tadi siang. Bahkan sampai ngomong kasarnya bulu kuduk merinding. Ya ampun. Jadi ada beberapa waktu ketika kemarin-kemarin ya saya menjadi biku, ada sesuatu yang saya sia-siakan. Apa itu? Menyia-nyiakan waktu. Ingat ibu bapak dan saudara, kalau cien itu bisa didapat, kapanpun bisa kembali. Waktu bisa kembali? Bisa enggak? Enggak. Siapa yang bisa beli waktu? Sekarang siapa yang usia paling laule di sini? Ya jangan langsung bingung kanan kiri ya. Anggap aja saya udah laule. Wosan sesan ya, sekarang sudah 33 menuju 34. Sudah menurut saya kadarnya udah tua. Kenapa saya disebut kadar udah tua? Ketika ada yang putih cepat saya potong biar nggak kelihatan. Kemarin ketika tanggal berapa ya? Kemarin tanggal 6. Kemarin tanggal 6 tidak bisa saya ambil lagi pada waktu sekarang. Karena waktu kemarin sudah berlalu. Dan ketika kemarin kita tidak melakukan sesuatu, artinya kita telah kehilangan sebuah tanggung jawab dan kepercayaan. Maka mungkin ini ya, kita duduk bersama para babacita. Saya di sini merasa bahagia, para samanera pagi-pagi sudah melakukan kewajiban, sebuah ritual yang sejak Buddha ada, yaitu pindapata. Dan ketika saya turun, mereka juga wajahnya cerah, karena orang yang berlatih itu wajahnya cerah. Lah kok Bante kusem? Belum maksimal, jadi masih agak kusem. Di sini saya melihat tanggung jawab yang luar biasa yang diberikan. Bahkan ketika saya pribadi ngobrol-ngobrol dengan para wiku sangga di atas, diskusi kecil, ini sangat memberi inspirasi ibu bapak. Ini jarang saya temukan di suatu tempat. Ya, artinya ada nilai tanggung jawab yang luar biasa. Bahkan Buddha sendiri pernah menceritakan sebuah cerita tentang arti sebuah tanggung jawab. Boleh saya cerita ya? Boleh ya. Pada kehidupan lampau, Sang Buddha terlahir menjadi seekor gajah atau raja gajah. Gajah itu ada di mana? Ya? Ada yang pernah melihat gajah atau saya cerita gajah, Anda enggak pernah melihat gajah? Siapa yang enggak pernah lihat gajah? Bapak-bapak pernah lihat gajah? Coba gajah bentuknya kayak apa? Ya ngomong gendutnya jangan ke sini. Ini memang gendut, ya. Gajah itu anggap aja adalah binatang besar. Kala itu Sang Buddha atau Bodhisattva itu terlahir menjadi raja gajah. Gajah itu punya sesuatu yang di samping mulut. Apa namanya? Namanya gading.
Yang panjang itu namanya belalai. Oke. Gading harganya mahal enggak? Oke. Jadi dari sini ceritanya nanti akan kaitkan. Ketika bodhisattva terlahir menjadi gajah atau pimpinan para gajah, ya, di lain pihak hidup seorang yang sangat, katakanlah kehidupannya kekurangan. Orang yang kehidupan kekurangan ini mengajak temannya untuk merampok di desa lain. Kalau merampok di desanya sendiri kan mungkin malu, ya. Ini kebetulan beliau ini punya ide ingin merampok di desa lain. Merampok belum selesai, ternyata warga pada berjaga sehingga para perampok, ingat, para perampok ini lari tunggang langgang masuk ke hutan. Ketika masuk ke hutan, mereka nggak mungkin masuk ke hutan itu bareng, itu enggak. Pisah-pisah atau bareng-bareng, saking ketakutnya ini. Umumnya kalau dikejar massa, perampok yang banyak itu larinya bareng-bareng atau pisah-pisah? Bisa membayangkan ya? Saya minta ibu bapak untuk membayangkan seolah-olah hadir di situ, tapi jangan jadi perampoknya ya. Seolah-olah hadir di situ. Nah, perampok ini lari tunggang langgang, dan satu perampok itu lari sampai masuk hutan, bahkan dia tidak tahu jalan keluar. Ketika itu waktu sudah menunjukkan agak-agak sore. Dia panik, lari ke pojok, tidak ketemu jalan pulang. Bahkan saking putus asanya, si satu perampok ini pasrah. Kenapa pasrah? Ya namanya di hutan, ada dua jenis hewan di sana. Hewan buas dan hewan jinak. Kalau hewan buas ketemu manusia, bagaimana? Apa yang terjadi? Enggak mungkin ya, say hello, how are you itu enggak mungkin. Pasti ada dua kemungkinan, antara ngejar kalau enggak dikejar. Saking paniknya, dia pasrah, dia mencari kayu, ya, dia mencari kayu yang bisa dibawa, mukul-mukul pohon, ya, pohon itu dipukul-pukul dengan tujuan memberi tanda dia ada di situ. Nah, terdengarlah oleh sekelompok gajah tadi. Nah, ada gajah yang lari nemuin raja gajah. Nah, raja gajah ini adalah sesosok bodhisattva yang sedang menyempurnakan paraminya. Ya, akhirnya gajah tersebut menemui perampok tersebut. Ya, ini bahasanya menggunakan bahasa saya. Kamu sedang ngapain di sini? Aduh, maaf gajah, saya ini sedang tersesat. Benar kamu tersesat, bukan karena berburu. Benar gajah, saya dikejar oleh massa, saya lari ke dalam. Loh, kenapa kamu lari ke dalam? Ya, saya sedang kekurangan, saya mencuri, dikejar sampai ke dalam. Terus kok kamu kan nggak pulang? Nah itu gajah, saya nggak tahu jalan keluar menuju pinggir hutan. Kalau Anda di posisi itu panik, bingung atau takut? Oke, di posisi itu Anda bingung, panik atau takut? Semuanya, suruh pilih salah siji aja Anda serakah ya. Semua, inilah manusia ya, selalu dipenuhi dengan keserakahan. Saking takutnya dia menyampaikan apa adanya dan tujuannya hanya satu. Saya pengen diantar pulang. Nah, walaupun bodhisattva tahu karakter orang ini adalah karakter orang nakal, tapi sang bodhisattva yang menjadi gajah ini punya cepe. Tahu cepe ya? Cinta kasih yang luar biasa. Akhirnya gajah mengatakan kepada perampok tersebut, oke, naiklah ke punggung saya. Saya janji akan mengantar kamu
di ujung hutan sana, dan jangan sekali-kali kamu masuk sini lagi. Silahkan naik. Nah, suruh naik. Yang suruh naik apa tadi? Gajahnya atau manusianya? Ya, manusia naik ke punggung gajah ya. Naik ke punggung gajah. Ini para santri di sini semangat ya. Naik kemana? Ke gajah ya. Jadi naik ke punggung gajah, berjalan. Dalam pikirannya dia melihat apa tadi? Yang di pinggir mulut kanan kiri gajah itu? Gading. Dan kala itu gajah bodhisatwa yang terlahir menjadi gajah, gadingnya bukan hanya 2, tetapi ada liu ya. Ada 6 gading. Jadi dia kepikiran, seandainya saya masuk lagi, motong gading itu, wah saya bisa menjadi laupan, ingin pikiran dia. Bodhisattva sudah membaca pikirannya. Jadi ketika dia naik punggung, dahan-dahan itu, ya punggung gajah itu, dia melintas hutan, dahan-dahan pohon itu dipatahin. Gajah negor, kamu ngapain mata-matain itu? Oh enggak, saya mau kena muka saya. Benar, awas kamu, saya lempar nanti. Tapi dia tetap matain, ya, dipatahin kanan kiri. Tujuannya apa? Sebagai tanda. Sampai ujung hutan, dahan-dahan yang dilintasi itu semua dipatahin. Nah, singkat kata sang perampok ini pulang. Pulang ketemu temannya cerita. Kita nggak perlu merampok lagi. Lah kenapa? Ada sumber keuangan. Di mana? Di hutan sana, yaitu di tengah hutan ada sekelompok gajah dan gadingnya panjang-panjang. Itu sumber uang. Benar, iya. Masuk. 3 hari berikutnya dia masuk hutan. Gajah bodhisattva itu udah nunggu. Kamu mau ngapain? Dia mengarang cerita. Gajah, istri saya mau melahirkan. Saya butuh cien. Cien atau lui? Bahasanya apa? Lui cien sama ya? Jadi mata uang itu lui atau cien ya? Jadi dia butuh lui atau cien. Kamu butuh berapa? Ya pokoknya cukup untuk ngurus anak istri saya. Ya, jadi orang 3 ini sepakat semuanya istrinya melahirkan. Jadi mungkin di kehidupan dulu itu ada musim kawin mungkin ya. Karena buktinya di situ. Akhirnya sang gajah ini rela. Oke, enggak apa. Potonglah gading saya. Jadi orang itu membawa gergaji, masing-masing gading tersebut yang kanan, ya kan dia ada 3, kanan kiri itu ada 3, jadi jumlahnya ada 6. Masing-masing yang kanan itu dipotong setengahnya. Coba Anda punya gigi dipotong, ya didanakan mau? Anda mau ya? Karena ini seorang bodhisattva, ini dipotong. Ketika dipotong, potongan pertama dia gajah itu masih mampu menahan rasa sakitnya. Walaupun linu-linu kayak apa ditahan. Potongan kedua juga demikian, potongan ketiga gajah tersebut pingsan. Ya. Karena gajah ini pingsan, sang pemburu ini punya kesempatan. Kesempatannya apa? Memotong semuanya. Akhirnya pulang. Gajah 1 jam atau 2 jam berikutnya, gajah ini terbangun dan beliau mengatakan di dalam diri, kebanyakan manusia dikasih kepercayaan tidak mampu menjaga kepercayaannya. Dan kebanyakan orang tersebut mengingkari tanggung jawabnya. Maka dari itu ibu bapak dan saudara, pada malam hari ini kita sama-sama mempunyai sebuah tanggung jawab yang besar,
yaitu untuk menjaga agama Buddha atau nilai-nilai Dhamma yang telah masuk di bumi Nusantara. Ya, dengan Anda datang ke wihara ini salah satu support yang luar biasa bahwasanya Dhamma di Nusantara ini akan selalu ada. Bayangkan kalau kelak umat Buddha sudah lupa datang ke wihara, maka nilai-nilai Dhamma pelan atau lambat itu akan mulai pudar. Untuk itu ibu bapak dan saudara, malam hari ini dimanapun berada, saya mengingatkan, datang ke wihara sebagai umat Buddha atau perumah tangga itu juga sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab bersama untuk menjaga Dhamma. Apakah Anda tidak mau warisan Dhamma ini diwariskan untuk anak Anda? Mau tidak? Kalau mau, mari kita sama-sama untuk beraditana. Beraditanalah. Kita ke wihara, kita belajar Dhamma, kita menunjukkan bakti, kita menunjukkan nilai-nilai kualitas hidup. Karena ketika kita menemukan sebuah bencana, ketika kita menemukan kesulitan, kadang-kadang uang tidak mampu menyelesaikan. Hanya pikiran yang tenang, spiritual yang bagus, yang mampu memberikan jalan. Coba bayangkan, ketika kita malam ini mati lampu, hanya satu cahaya, cahaya tersebut akan jadi rebutan tidak? Jadi rebutan. Kita tidak dapat menjagakan perlindungan dimanapun. Kalau kita sendiri tidak mampu mengolah yang pelindungan yang ada di dalam diri. Karena pelindungan yang ada di dalam diri Anda itu digali dari waktu ke waktu. Contoh pada malam hari ini, kita melakukan puja, memberikan penghormatan kepada yang patut dihormati. Ini akan ditiru oleh anaknya. Dan kebajikan yang selalu ditiru ini akan menjadi sebuah habit yang bagus. Maka saya selalu mencari informasi. Saya juga dengar kalau para umat yang ada di daerah sini ini memang rasa baktinya sudah nggak bisa diragukan lagi. Memang sangat luar biasa. Dan para yang luhur, samanera, anak-anak asuh sangat beruntung mempunyai karma yang baik, bertemu orang yang baik. Karena di dalam Buddhis ada dua jenis tempat tinggal yang patut ditinggali. Yang pertama adalah tempat itu mampu untuk berlatih. Yang kedua adalah mudah memperoleh dana makanan. Itu di tempat tinggali dan untuk berlatih. Dan tempat ini adalah tempat ideal kalau menurut kajian yang ada di dalam Wanapata Sutta. Terima kasih Ibu Bapak dan Saudara. Semoga yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat. Walaupun tidak besar, minimal Anda bisa tersenyum, itu adalah bagian manfaat yang luar biasa. Harapannya adalah berjuanglah sampai Anda menemukan perjuangan itu berarti untuk Anda. Jangan sampai Anda mengurangi perjuangan gara-gara menemukan kegagalan. Karena apa? Itu membuat kita tidak berkembang. Terima kasih, Tui Puji jika ada kesalahan. Ya, sekali lagi saya ucapkan Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, Tachya Amitofo.